Jadi agak aneh juga kalau sentralnya satu, tapi sungkemnya ke kedua orang gitu ya. Dan peristilahan-peristilahan seperti masih bos saya, bagi saya jujur saja itu tidak patut dalam adab ketatanegaraannya. Tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Oh enggak, itu kan biasa saja. Itu maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, nggak ada kerenggangan. Selamat malam pemirsa, hembusan isu matahari kembar di puncak kekuasaan sudah dibantah habis-habisan. Presiden memberikan arahan pada jajarannya untuk merapatkan barisan. Apa makna dari ungkapan Presiden Prabowo? Apakah ini sebuah kode untuk terjadinya kocok ulang kabinet atau reshuffle? Dan benarkah mantan Presiden Jokowi masih menjadi magnet kekuasaan dari Solo, Jawa Tengah? Saya Aryo Ardi, inilah Interupsi, rapatkan barisan di tengah isu matahari kembar. Dan kita sudah mengundang 4 orang narasumber yang sangat kredibel untuk membahas masalah ini. Masalah yang ternyata masih menjadi perhatian dari publik yang harus kita klarifikasi kepada orang-orang yang berkompeten pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya telah hadir Mas Andi Rahmat Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam Mas Andi. Malam, Mas Aryo. Ada juga Bang Rahmat Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bang Freddy. Selamat malam Mas Aryo. Di sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Dan Mas Ubedillah Badrun dari Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta UNJ. Selamat malam Mas Ubed. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Pimpinan Perusahaan Jagakarsa Jakarta Selatan. Selamat malam. Mas Andi, kita pikir masalah matahari kembar ini sudah selesai, tapi ternyata masyarakat masih pengen tahu. Salah satu yang mereka ingin ketahui adalah apakah sebelum ke-8 menteri berkunjung ke Solo, terutama pasca Pak Presiden pergi ke 5 negara Timur Tengah, apakah sudah memberitahukan Presiden agar mereka akan berkunjung ke rumah Pak Jokowi? Ya. Sebenarnya begini, pertama berkunjung ke Solo ini kan dalam rangka Lebaran ya. Betul. Ini kan publik atau media tidak tahu. Seperti misalnya Bu Sri Mulyani juga berkunjung ke Betul. Bu Mega, berkunjung ke Pak SBY, tapi kan tidak tersorot gitu. Dan publik tidak tahu. Nah ini menurut kami adalah itu sesuatu hal yang biasa saja gitu. Silaturahmi Lebaran, berkunjung ke mantan bosnya yang katanya Pak BGS ya. Yang Pak BGS dan Pak Trenggono. Pak Trenggono gitu. Kemudian disebut sekarang masih bos saya. Nah mungkin itu yang dianggap beberapa kalangan mengatakan itu kontroversi gitu. Jadi itulah yang sekarang ini digiring ya, bagaimana tokoh publik itu dianggap, wah ini kalau sampai mengatakan kayak gitu, ini ada 2 matahari kembar nih gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu Mas. Tapi yang Mas Andi ketahui apakah mereka sebelumnya pernah berbicara dengan Pak Prabowo bahwa mereka akan sowan ke Pak Jokowi untuk silaturahmi Lebaran misalnya? Kalau komunikasi atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas ini kan dalam rangka Lebaran ya. Kalau berkunjung ke beberapa tokoh, kepada senior ya, kepada tokoh bangsa, itu kan sesuatu hal yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Ya, ini kan rame karena ada pernyataan tadi dari Pak Treng tadi yang mengatakan mantan bos saya dan masih bos saya. Itu kan sesuatu hal yang biasa kalau kita bicara ya, kita ngomong-ngomong saya dengan Mas Aryo, saya dengan Uda Ferry, itu biasa gitu. Tapi karena ada pernyataan itu yang dianggap, wah ini masih ada matahari kembar. Nah, persoalannya begini, kita kan belum pernah menjumpai situasi seperti ini. Kalau dulu misalnya dari Bu Mega ke Pak SBY, situasinya lain. Sekarang ini kan Pak Jokowi
beralih ke Pak Prabowo ini kan smooth gitu. Bahkan banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi masuk kabinet Pak Prabowo. Ada 17 menteri. Iya. Nah itulah yang menurut kami ya karena beliau dulunya juga menterinya Pak Jokowi wajar silaturahmi ke sana. Baik. Nah jadi lain situasi dulu misalnya Bu Mega ke Pak SBY ke Pak Jokowi dengan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah itulah yang mungkin sekarang ini banyak digiring, wah ini ada matahari kembar dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Mas Ubed, kalau dari politisi melihatnya biasa-biasa saja, meskipun saya nggak tahu nih dalamnya seperti apa, mungkin benar biasa-biasa saja. Tapi Mas Ubed sendiri gimana Mas melihatnya? Karena kan masyarakat juga tidak bisa disalahkan, punya persepsi yang berbeda kan? Kalau dari partai pendukung wajar mengatakan Wajar ya? itu biasa ya. Tapi kan begini, mengapa kita menyimpulkan bahwa ada matahari kembar? Argumen yang tidak bisa dibantah itu adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa empirik. Rentetan ya? Rentetan peristiwa yang menunjukkan bahwa memang ada tanda-tanda yang sangat kuat ada matahari kembar. Misalnya ketika Prabowo mau menyusun kabinet, Prabowo datang ke Solo. Baru kemudian diumumkan kabinetnya. Dan ternyata kemudian ada 17 menteri orangnya Pak Jokowi. Widodo. Ya. Kemudian tiba-tiba misalnya Pak Jokowi menerima kunjungan Sespimen dari Polri misalnya. Seolah-olah dia adalah tokoh yang sangat luar biasa untuk kemudian punya kedatangan sangat khusus dengan kepolisian di level yang cukup tinggi dalam pendidikan kepolisian kan. Kemudian misalnya termasuk tadi silaturahim para menteri Lebaran ke rumah Joko Widodo. Jadi ada beberapa peristiwa lain juga yang menunjukkan betapa Joko Widodo sebagai mantan presiden masih seolah-olah seperti presiden. Dan hal yang paling menguatkan matahari kembar itu adalah karena wapresnya anak Joko Widodo. Jadi itu yang membuat kemudian nggak mungkin dong anaknya yang jadi wapres itu tidak komunikasi dengan presiden. Jadi saya melihat memang masih kok ada kekuatan politik Jokowi yang mungkin dalam tanda petik intervensi dalam beberapa langkah-langkah politiknya Prabowo. Dan menariknya Prabowo pernah mengatakan bahwa memang guru politik saya adalah Jokowi gitu. Itu artinya apa sih Mas Ubed kalau kita membaca apakah benar-benar Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi memang guru politik saya dan kita harus mendukung Pak Jokowi, menghormati segala macam. Apakah itu memang sesuatu yang keluar dari hati nurani atau sekedar lip service saja? Saya kira kan di dalam analisis yang objektif kita melihat dari pernyataan, bukan dari asumsi-asumsi ya. Pernyataannya memang begitu. Itu artinya sama bahwa antara Prabowo dengan Jokowi. Artinya tidak ada masalah ya ketika anak buahnya Pak Prabowo sowan atau silaturahmi ke Pak Jokowi? Sebetulnya dia tidak menjadi masalah ketika dinamika politiknya kemudian tidak menggambarkan situasi itu. Ini kan kemudian situasinya menggambarkan situasi semacam ada ketegangan khusus nih antara presiden. Bahkan dengan wapres saya lihat hari-hari ini seperti tidak ada komunikasi yang hangat begitu. Malah yang diutus ke Vatikan Pak Jokowi ya, bukan yang wapres ya. Dan itu menunjukkan memang masih ada matahari lain selain... Ini matahari 3 kali ya? Jangan-jangan. Saya kira itu Mas. Oke baik, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, kalau kita mau berkunjung ke Pak Jokowi, katakanlah menteri-menteri kemarin itu, apakah dari menterinya ingin yang sowan ataukah diundang sebenarnya ke Solo? Saya tidak tahu ya pribadi lepas pribadi beliau-beliau itu, tapi yang saya tanya, misalnya saya tanya Menteri Koperasi sebagai menterinya Pak Prabowo juga. Begatas dari Bang Freddy ya? Ya, ketua umum saya ketua umum kan. Freddy ya. Jadi saya tanya kalau itu memang pribadi, hanya silaturahmi, halal bihalal, maaf lahir batin kepada Pak Jokowi. Pak Budi Ari kalau saya tidak salah H+1 ya? Hari kedua ya. Hari kedua ya, benar ya? Jadi itu pribadi dan setahu saya juga tidak, tanda kutip tidak minta izin, tidak ke Pak Presiden Prabowo. Jadi silaturahmi hal pribadi ya hanya begitu aja. Apakah ada arahan khusus dari mantan Presiden Jokowi kepada Pak Budi Ari misalnya terkait operasi? Itu yang saya katakan tadi. Yang saya tahu beliau sampaikan, Budi Ari sampaikan, tidak ada arahan khusus, hanya obrol-obrol silaturahmi biasa aja, ngobrol-ngobrol begitu aja. Ya mungkin sedikit ada dibahas tentang koperasi, hanya ngobrol-ngobrol begitu aja. Atau mungkin rencana pembentukan partai baru mungkin? Sampai sekarang setahu saya belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan itu? Oke. Ya jadi
murni lah silaturahmi. Jadi saya rasa ya kita sudahi saja lah diskusi yang tidak produktif ini, matahari kembar ini, karena semua udah mengklarifikasi, semua udah menjelaskan. Nanti udah Ferry juga misalnya, kalau saya melihat secara kita lihat ya dari sisi konstitusi dan sistem pemerintahan kita ya. Konstitusi kita, sistem pemerintahan kita itu kan presidensial ya. Itu bahwa presiden atau pemimpin eksekutif itu adalah seorang presiden. Yang sedang menjabat. Seorang presiden. Jadi tidak ada ruang untuk matahari kembar di situ. Tidak ada ruang. Jadi Pak Prabowo Subianto adalah yang menerima mandat dari rakyat yang sudah secara konstitusional, secara hukum dilantik. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melihat dari posisi Pak Jokowi juga saat ini tidak ada dalam posisi formal di pemerintahan Pak Prabowo ya. Posisi formal tidak seorang menteri, tidak seorang kepala lembaga, tapi ayahnya wakil presiden Pak Jokowi. Iya, ayah wakil presiden. Tetapi seperti kata Mas Ubed tadi, ya wakil presiden aja memang ini serba salah. Tapi kan bisa berbuat, ya sama-sama tahulah kita saling menjaga ini. Menurut saya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sejarah Republik kita ini juga tidak ada pernah kita tahu bahwa ada matahari kembar. Ya tidak. Jadi saya menanggapi matahari kembar ini selain tidak berdasar, ya mohon maaf ini ilusi ini. Dan tidak akan pernah terjadi selama konstitusi dan sistem pemerintahan kita seperti ini. Jadi ilusi menurut saya. Saya ke Uda Ferry secara konstitusional memang sudah dikunci, tidak ada matahari kembar. Tapi kalau Anda melihatnya dengan realita, membandingkan dengan teori konstitusi kita, seperti apa Uda? Ya, kalau di konsep sistem presidensial kan presiden itu memegang dua tampuk kekuasaan sekaligus. Sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai pimpinan simbolik sekaligus pimpinan nominal. Dia mengendalikan semua hal. Sentralnya kekuasaan ada di presiden. Ya. Jadi agak aneh juga kalau sentralnya satu, tapi sungkemnya ke kedua orang. Gitu ya. Dan peristilan seperti masih bos saya, bagi saya jujur saja itu tidak patut dalam adab ketatanagaraan. Tentu tidak dilarang silaturahmi, tapi penggunaan diksi-diksi tentu akan membangun ke arah yang lain. Bagi saya jangankan matahari kembar, jauh lebih itu bisa diinterpretasikan oleh publik yang mestinya dijaga oleh para menteri. Misalnya jangan-jangan Pak Prabowo bukan matahari kedua atau pertama, tetapi hanya satelit saja dari matahari utama begitu ya. Nah ini akan jadi problematika. Saya mau catat ya, dari awal pemerintahan Pak Prabowo, pemberitaan terhadap Pak Joko Widodo sebagai mantan tak berhenti-berhenti. Ya. Setiap hari rumahnya selalu didatangi orang. Ya. Tidak lumrah mantan presiden tiap hari di TV. Ada dua pendekatan. Satu pendekatan sebagai presiden yang mendukung presiden yang berkuasa saat ini. Dia harus lengser, menjauhkan dirinya dari tatapan kamera. Bukankah Pak Presiden Joko Widodo sendiri yang berjanji mau pulang dan istirahat? Tapi sebagai rakyat biasa, ya. Sebagai rakyat biasa. Ya, rakyat biasa tiap hari silaturahmi, bahkan wakil menteri tertentu bilang ini fenomena wisata Jokowi. Bukankah sebagai wakil menteri yang mengatakan ini masih bos saya, kalau kita pakai konteks pasal 17 Undang-Undang Dasar, hanya satu bosnya. Bertanggung jawab kepada presiden dan diberhentikan oleh presiden. Mereka ini adalah pembantu presiden yang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Jadi bagi saya sudahlah Pak Jokowi, ya, Bapak bukan lagi presiden berkuasa. Harusnya membuka ruang kepada Presiden Prabowo sebesar-besarnya untuk diperhatikan. Ini perhatiannya tidak lumrah. Kalau kita melihat dari terikatnya Presiden Prabowo dengan keberadaan Presiden Joko Widodo, buktinya jadi utusan khusus. Jangan salah dipahami, utusan khusus
untuk mantan presiden biasa. Tapi ini seolah-olah membenarkan seluruh tatapan kamera tadi ya, yang berhari-hari cerita soal Joko Widodo ya, soal ijazah, soal silaturahmi, soal wisata, soal bos, semuanya tentang Jokowi. Bagi saya, ketika presiden berkuasa memberikan jalan pemberitaan terus-menerus bagi mantan presiden Joko Widodo, menurut saya ada sesuatu yang janggal. Dalam berbagai polemik politik yang berkaitan dengan ketatanegaraan, jangan-jangan memang matahari ada di orang tertentu. Baik. Dan sedang disanderanya secara politik quote and quote presiden yang berkuasa dalam ranah politik kekuasaan yang ada. Makanya ngapain coba polisi-polisi dengan jabat cukup mentereng ya, pimpinan menengah Polri yang Kalau sedang pimpinan sekolah menengah, itu, ya. datang kepada mantan presiden. Pasal 30 Undang-Undang Dasar bilang bahwa bosnya cuma satu, yaitu presiden. Jadi ngapain datang ke mantan? Nggak bisa naikin pangkat kecuali mantan masih punya nilai-nilai politik. Baik, yang luar biasa. kita akan elaborasi hipotesa dari Uda Ferry Amsari. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Pak Prabowo tetap memiliki kekuatan, memiliki independensi, ya, memiliki kemampuan secara visioner ke depan untuk membangun Indonesia gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Saya yakin tidak. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, kenapa Pak Jokowi tidak memilih opsi untuk katakanlah misalnya jangan ke rumah saya lagi deh. Ini kan saya bukan presiden lagi. Jadi kalau mau ketemuan kita lewat saluran online misalnya. Kenapa nggak memilih opsi seperti itu, Bang Freddy? Ya, jadi memang saya melihat ya karakter dasarnya Pak Jokowi naturalnya ya. Dalam konteks misalnya kenapa sih dia masih mau gitu loh ditemuin masyarakat, terus kenapa nggak ditutup aja itu pintu, udah kalian jangan datang-datang lagi. Menurut saya justru itu yang membuat dia hidup. Kita kan bisa lihat apalah katakan kata masyarakat pencitraan ini, tapi itu konsisten loh. Jadi pencitraan yang dilakukan itu konsisten gitu loh. Jadi naluri dia itu ketemu masyarakat ya itu alami. Mau dikatakan itu pencitraan whatever lah terserah lah. Tapi itu alami dan saya melihat itu akan terus melekat kepada Pak Jokowi. Jadi tidak akan bisa hilang itu. Tapi apakah Pak Jokowi pernah memikirkan dampak atau sisi lain dari tindakan tersebut? Katakanlah misalnya Pak Prabowo panggungnya akhirnya terbagi dua. Begini, pertama itu tidak melanggar hukum. Pasti, tidak ada larangan. Yang kedua bicara tentang bisa saja Pak Jokowi melihat ini seperti saya bilang tadi, bisa saja melihat ini memang ini kecintaan masyarakat terhadap beliau ini, memang ini sesuatu kekuatan. Yang kapan saja beliau mau, tanda kutip, bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Misalnya bikin partai baru gitu. Namanya kekuatan, whatever, bisa untuk partai baru, bisa mengarahkan dukungan, bisa mengarahkan masyarakat terhadap hal-hal positif untuk membangun negara ini. Tapi jadi, bukan post power syndrome ya? Saya lihat sih bukan post power syndrome ya. Saya lihat itu memang alami, natural dari Pak Jokowi itu kemanapun beliau. Coba lihat kemana, ke Medan, kemana, pasti ketemu masyarakat. Oke, kalau ada pihak atau banyak pihak melihat itu dari sisi persepsi negatif, silakan saja, sah-sah saja. Tapi justru kalau saya melihat itu justru hal yang positif yang terjadi kepada Pak Jokowi selama ini dan saya rasa itu tidak bisa hilang dari Pak Jokowi. Mas Ubed, kalau kita melihat tradisi ini kan baru terjadi saat ini. Dulu Pak Bu Mega tidak seperti ini, Pak SB juga tidak seperti ini, bahkan Pak Budiono pun juga mantan wapresnya Pak SB juga. Yang pertama di dunia. Pertama di dunia. Mas Ubed analisanya, silahkan. Jadi pertama saya melihat dari gestur ya. Kan dalam teori politik ada juga political behavior itu melihat diantaranya gestur dari psikologi politik dan lain. Jadi kalau dari gesturnya Jokowi itu terlihat masih seolah-olah dia masih jadi presiden. Apa yang paling terlihat, Mas? Paling terlihat misalnya ketika dia cara bicara di hadapan media misalnya. Kemudian dia menerima tamu, posisinya
termasuk menerima yang polisi-polisi itu. Bahkan menerima Prabowo juga posisinya seperti menteri menghadap presiden begitu. Jadi gesturnya itu masih gestur presiden. Jadi menurut saya ini ada potensi besar Jokowi ini mengalami post power syndrome yang luar biasa karena baru kali ini. Sehingga kita muncul pertanyaan tuh, mengapa sih sengotot itu Jokowi ingin terus punya pengaruh? Ada apa? Sebelumnya kenapa juga sengotot itu misalnya menempatkan anaknya jadi wapres? Ya. Ada problem apa sih sebetulnya? Ada masalah apa? Jadi saya melihat dia mau menunjukkan bahwa dia masih punya power. Sehingga kemudian seluruh elemen politik, kekuatan politik masih dalam kendali dia. Termasuk menteri-menteri yang di zaman Jokowi masih jadi menteri kan? Ya. Jadi sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa saya masih punya kekuatan. Bahkan mungkin selain dia menunjukkan pada Prabowo, dia juga menunjukkan pada Megawati. Kesimpulan ini kan berdasarkan peristiwa-peristiwa itu. Jadi nggak bisa dibantah itu. Bahwa memang aktivitas Jokowi masih seolah-olah seperti presiden. Dan itu membutuhkan satu perasaan radikal untuk membunuh merasa jadi presiden itu. Sehingga tidak menimbulkan post power syndrome tadi. Dan harus lebih sensitif ya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo ya. Oh iya. Jadi kan kalau Jokowi itu legowo, artinya sudah ini memang waktunya Prabowo begitu, mestinya dia bisa atau pandai-pandai menempatkan diri yang disebut dengan adab politik. Gitu. Nampaknya menurut saya beliau memang menunjukkan ini apa yang oleh siapa dan itu disebut sebagai man of contradiction itu. Jadi memang pribadinya seperti itu. Ada kontradiksi-kontradiksi yang spesifik pada Joko Widodo dalam setiap praktek perilakunya termasuk saat dia berkuasa sampai setelah dia tidak berkuasa. Oke. Sehingga kalau kemudian beliau mengatakan tidak ada matahari kembar itu, matahari cuma satu Prabowo, itu narasi di publik, di belakang layar bisa berbeda. Oke. Saya ke Mas Andi mengkonfirmasi, benar nggak sih di publik beda, di belakang layar beda? Cerita di balik layar seperti apa Mas Andi sebagai seorang politisi Gerindra? Ya sebenarnya begini aja, cara melihatnya adalah bagaimana program presiden sekarang ini ada diferensiasi enggak dengan presiden sebelumnya. Sekarang kan kita melihat sendiri kan, misalkan program, ya ini banyak bukan berseberangan, artinya beda gitu. Kalau dulu Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur, sekarang lebih ke pembangunan manusia. Ya, jadi makan bergizi gratis, kemudian sekolah unggulan, ya sekolah rakyat, kemudian mengonsolidasikan kekuatan BUMN di Danantara gitu. Jadi ini kan berbeda dengan presiden sebelumnya. Jadi kalau mau melihat, ya itu saja gitu. Ini disetir atau tidak. Nah, berangkatnya dari program itu dan Pak Prabowo kan model orangnya tidak suka memang bicara dari dulu. Maka beliau sempat ngomong, ya kita mau buktikan ini. Jadi Mas Andi gabung di Gerindra 2009 kan? Ya, kinerja berbasis bukti. Ya, dari dulu seperti itu. Ya, termasuk bikin partai ini kan nggak perlu ngomong kemana-mana, nggak perlu omong-omong, tahu-tahu 3 besar gitu. Jadi ini Pak Prabowo yang lakukan. Jadi publik saya harap bersabar saja. Nah, jadi nanti ke depan kan kita bisa lihat nih selama periode pertama ini seperti apa. Gitu. Beliau sendiri juga katakan kalau memang periode pertama ini gagal, ya udah finish ini. Jadi saya nggak akan lanjut lagi. Beliau sempat katakan seperti itu. Itu artinya sebenarnya Pak Prabowo tetap memiliki kekuatan, memiliki independensi, ya, memiliki kemampuan secara visioner ke depan untuk membangun Indonesia. Gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Saya yakin tidak. Bahwa Pak Prabowo mungkin melibatkan Pak Jokowi itu bentuk penghormatan saja. Ya. Karena dengan Pak SBY juga demikian, dengan Ibu Megawati pun demikian, diajak masuk. Karena Pak Prabowo adalah orientasinya ini menghadapi dunia luar nih. Indonesia, come on, konsolidasi ini. Karena kekuatan kita harus minimalisir impor. Kita menghadapi bagaimana dolar yang terus menguat. Kita menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan gitu. Jadi itu yang sekarang dihadapi. Jadi perang di depan mata, itu yang sekarang makanya Pak Prabowo mengonsolidasikan internal Indonesia, jadi menghormati presiden sebelumnya. Kebetulan Pak Jokowi itu dulu pimpinannya. Ya Pak SBY seniornya, Bu Megawati apalagi. Jadi wajar kalau Pak Prabowo ini dengan sopan santunnya ya, dengan budaya ketimurannya itu tetap sowan, tetap
menjalin kerukunan tersebut. Baik. Seringnya mantan Presiden Jokowi menerima tamu di rumahnya di Solo justru dikhawatirkan bisa menimbulkan friksi antar institusi. Kami segera kembali untuk mendapatkan jawabannya dari Uda Ferry Amsari. Tetaplah bersama kami. Kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu narasi adu domba. Uda Ferry, Uda sempat menyampaikan ketika Pak Jokowi banyak menerima tamu itu juga bisa menimbulkan persinggungan antar institusi. Seperti apa Uda persisnya? Ya, saya mau bilang begini sederhana dulu sebelum sampai ke sana ya, bahwa dalam berbagai peristiwa ketatanegaraan dalam sistem presidensial, yang aneh dalam apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Presiden Prabowo adalah biasanya presiden dalam satu bangunan koalisi yang sudah lengser ke Prabon itu tidak membuka apapun layar untuk dirinya. Dia akan menyerahkan kepada presiden yang dia dukung. Oke. Nah ini makanya disebut satu-satunya di dunia. Dia satu koalisi tapi masih juga berputar-putar di berbagai media. Banyak dampak yang bisa muncul. Salah satunya adalah relasi kelembagaan. Presiden Prabowo bagaimanapun punya kedekatan dengan misalnya institusi TNI. Dia korsanya di sana. Sementara yang diterima tamu oleh mantan presiden adalah teman-teman dari kepolisian. Nah ini kan kayak sedang bertarung kekuatan gitu ya. Saya ingin menunggu juga itu teman-teman kepolisian datang ke Presiden Joko Widodo, Prabowo, dan teman-teman TNI datang ke mantan Presiden Jokowi. Mantan. Nah ini tidak terlihat selama ini. Bahkan di antar kementerian, orang sudah membaca mana yang orangnya Pak Prabowo dan mana orang Pak Jokowi yang masih dalam kekuasaan. Penjelasan tadi dalam angka-angka ya, bahwa orang Pak Presiden Joko Widodo ada 17 orang. Ya. Maknanya sederhana, 50% kabinet Pak Joko Widodo ada di dalam tubuh kabinet Presiden Prabowo. Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali dalam hal-hal tertentu, siapa yang bisa membantah angka-angka ini? Ya. Nah kalau memang Pak Jokowi tidak menginginkan ya, gambaran soal dominasi dia di dalam kabinet, mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati Pak Prabowo, tolong Anda untuk sementara waktu tidak datang. Agar kemudian tempat istimewa dalam pandangan publik ada di Pak Prabowo. Ya, spotlightnya ke Pak Prabowo. Jadi di titik tertentu ini bukan soal sekedar pelanggaran hukum dalam ruang politik, mungkin tidak melanggar hukum. Tetapi bisa saja melanggar adab dalam berpolitik. Bukankah kemudian kita bisa melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya, kenapa kemudian Pak Prabowo diam saja? Apakah ada sifat yang powerless yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo, sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu Pak Jokowi tampil dengan santun, ya, seolah-olah dia bukan orang punya ambisi. Nah tadi disinggung soal the man of contradiction. Semua catatan soal tingkah laku dan adab Pak Jokowi adalah apa yang diomongkan sebaliknya yang sedang terjadi. Dan bukan tidak mungkin kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan. Bagi saya memang sikap seperti ini harus dijauhkan. Ini pembelajaran ketatanegaraan dan tradisi ketatanegaraan bagi kita semua. Kalau sudah selesai jadi presiden, ya betul-betul selesai jadi presiden. Oke, baik. Jangan ada upaya apapun untuk mendiskreditkan presiden yang sedang baik. Bang Freddy, ada soal etika di sini yang berbicara. Dari sisi pandang Anda seperti apa? Ya, jadi saya melihat narasi-narasi seperti yang disampaikan Uda Ferry ini, ya memang beliau kita tahu lah narasinya selalu negatif.
khususnya kepada Pak Jokowi. Jadi sah-sah saja persepsi yang dibangun seperti itu. Tapi bukan berarti kalau berbeda itu kan salah. Oke, Pak Jokowi memang gayanya tidak sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya bilang ya, Presiden SBY punya gaya sendiri, Presiden Megawati punya gaya sendiri, Presiden Prabowo punya gaya sendiri. Ya Pak Jokowi gayanya memang selalu dekat dengan rakyat, bersentuhan. Tidak, kita lihat ada nggak gaya presiden yang lain seperti itu? Tidak, itu gayanya beliau, itu hidupnya beliau, itu yang pertama. Kemudian saya bilang tadi, ya sehingga kami wajar mengatakan bahwa narasi-narasi yang seperti ini memang narasi yang tidak suka hubungan baik. Tetapi apa makna dari keterangan Pak Jokowi dibenturkan? Ini adu domba. Ya, tapi apa makna pernyataan Pak Jokowi ketika akan selesai masa tugas periode kedua mengatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa kalau kita melihat kondisi saat ini? Itu yang saya sampaikan di depan tadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini loh. Silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang bahwa di dalam istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanda tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang, ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Kalau presiden dan istana ya lepas saja, silahkan. Harusnya Presiden Jokowi yang sadar diri dan tahu malu begitu. Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu narasi adu domba. Begini loh, saya sepakat dengan Mas Andi tadi. Masih saja sibuk parameternya harus apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Apa yang terganggu di situ? Program-program kerakyatan apa yang terganggu oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara support. Ini saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah, narasi-narasi ini adalah narasi adu domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan program mana yang terganggu. Makanya parameternya harus jelas. Program Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan? Yang Anda sampaikan tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil, hanya di pikiran orang-orang
yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran saya, parameternya harus mentalitas jelas. saya yang terganggu. Parameternya Karena harus jelas. mentalitas Anda membiarkan ini terjadi. Ya. Gitu loh. Saya kira mengapa muncul analisis ini? Ya silahkan, nggak masalah. Ya, karena memang ditunjukkan oleh Joko Widodo Iya. bahwa apa yang dilakukan menimbulkan interpretasi yang dinilai sebagai matahari kembar. Ya tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau narasi lo tadi Jokowi, Anda sih orang yang tidak akan bisa mempengaruhi Itu loh. Widodo juga. Jadi bukan adu domba, ini Loh, adalah jangan analisis. Anda mengatakan begitu, tapi jangan salahkan saya juga mengatakan Tapi kalau itu adu domba. Siapa Fair yang dong. teradu? Siapa yang teradu? Coba Anda buktikan Loh. siapa yang sedang diadu. Oke. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo berkelahi? Loh, justru narasi-narasi Atau Anda- itu membangun opini kepada Anda masyarakat. bilang kita narasi. Oke, kita Iya break dong. dulu. Anda Kita break bermasalah. dulu. Baik. Tapi ketika Anda mau tanya Udah bukti. Ferry, Bang Freddy, kita break dulu. Interupsi segera kembali sesaat lagi. Prabowo sebenarnya tidak merdeka untuk menentukan langkah-langkah. Misalnya Prabowo pernah mengatakan untuk menunda anggaran IKN begitu ya. Tiba-tiba kemarin muncul hampir lebih dari 10 triliun. Sudah dibuka lagi. Dibuka lagi pintu untuk anggaran IKN. Itu kan kenapa? Mas Obed tadi udah Ferry mengatakan ada masalah adab dan juga etika dalam bernegara. Ya. Apa yang mau disampaikan Mas Obed? Jadi jika tidak ingin dinilai negatif oleh orang atau oleh publik, jangan lakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan munculnya interpretasi negatif dari publik. Itu pesan etik tuh. Kalau ditanyakan apa parameter dan sumber dari adab adalah etika dan moral. Etika dan moral itu adalah hal-hal yang tentang baik dan buruk, tentang hal yang sifatnya normatif yang luhur. Dari situ kemudian kita bertanya, apakah baik seorang mantan presiden masih menerima pimpinan Polri misalnya? Apakah baik seorang mantan presiden masih menerima para menteri yang sedang berkuasa lalu menyebut dirinya sebagai bos? Apakah baik misalnya banyak pesan-pesan yang menunjukkan bahwa dia masih intervensi? Bahkan sering upaya-upaya itu dilakukan di beberapa tempat. Dan apakah baik misalnya dia masih seolah-olah jadi presiden berkunjung ke pasar itu, atau kemudian ketemu dengan orang-orang. Sebetulnya tidak banyak sih orang mencintai, saya lihat. Banyak penuh dengan rekayasa itu ya. Jadi banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan yang tidak natural. Artinya semua ini by design? Iya. Karena itu menurut saya ini perlu diingatkan. Jadi saya kira kita mesti terbuka kepada publik bahwa mantan presiden itu memerlukan sikap etik untuk menjadi contoh bagaimana mantan presiden selayaknya berperilaku. Ya mungkin kita sepakat bahwa mantan presiden itu harus memposisikan diri sebagai negarawan. Negarawan itu sumber etik dari perilaku presiden sesudahnya. Sehingga dia bisa menjadi panduan. Tapi kalau kemudian perilakunya sudah mengabaikan hal-hal etik, hal sifatnya adab, menurut saya ini bencana juga sebetulnya bagi generasi sesudahnya untuk melangkah tuh jadi seperti Prabowo sebenarnya tidak merdeka untuk menentukan langkah-langkah. Misalnya Prabowo pernah mengatakan untuk menunda anggaran IKN begitu ya. Tiba-tiba kemarin muncul hampir lebih dari 10 triliun. Sudah dibuka lagi. Dibuka lagi pintu untuk anggaran IKN. Itu kan kenapa? Jadi ketika Prabowo bersilaturahmi dengan Megawati, Jokowi seperti melakukan konsolidasi. Jadi ini ada apa? Jadi perilaku-perilaku itu yang menimbulkan interpretasi. Kalau tidak mau diinterpretasi negatif, ya jangan lakukan itu. Kan sesederhana itu. Saya punya poin tambahan, angka-angka ya. Dari 5 bulan berkuasa, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo itu kebanyakan. Lebih dari 5 kali pertemuan, bayangkan. Kalau kita lihat catatan dengan mantan presiden yang lain, berapa kali pertemuan? Mungkin cuma lebaran doang ketemu. Ya, dan di titik ini kita bisa melihat bahwa ada upaya membangun intervensi yang tidak bagus. Padahal tugas mantan presiden yang mendukung presiden adalah memastikan dia punya ruang besar ya. Jangan tiap hari mau bertemu presiden. Masa ada mantan presiden mau bertemu tiap bulan sekali?
ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang menurut saya tidak sehat. Maka kelakuannya diadab. Kalau mau tarik ke konstitusi, sudah dilanggar pasal 17, dilanggar pasal 30, di mana bos dari institusi-institusi ini hanya satu, yaitu Pak Prabowo, tidak lain, tidak bukan. Oke, Bang Freddy. Ada yang dilanggar secara konstitusi juga? Nggak ada yang dilanggar. Kita ini suka melebih-lebihkan seperti yang saya bilang tadi. Tapi kan kita bisa lihat, ini saya bilang narasi-narasi seperti ini akan terus dibangun oleh orang-orang yang itu-itu saja. Yang itu-itu Meskipun saja secara apa? fakta Anda tidak bisa memungkiri juga kan Bang Freddy? Yang itu-itu saja apa? Ya, yang tidak suka kepada Pak Jokowi, yang tidak suka hubungan baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Udahlah, kita fokus saja kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Kita lihat apa programnya. Seperti tadi udah disampaikan Mas Andi. Ini kan tantangan ini ke depan ya luar biasa. Ayo dong kita support pemerintahan ini. Ya. Tapi apakah Projo bisa menerima ini sebagai masukan konstruktif, Bang Freddy? Saya tadi udah menjelaskan, itu karakter dasar Pak Jokowi. Tadi Mas Ubed mengatakan, apa baiknya? Loh, saya bilang tadi sih, emang tidak baik memberi kebahagiaan kepada masyarakat itu. Oke, itu just selfie, tapi itu berbahagia dia. Gitu loh. Oke, Mas Andi. Itu alami loh. Loh, itu murni. Tanya itu masyarakat itu bahagia nggak lu datang kepada Pak Jokowi? Bahagia nggak lu foto sama Pak Jokowi? Jokowi Widodo jadi petugas pembagi zakat saja supaya nggak ada masalah, silakan lah. Makanya saya bilang narasi-narasi seperti itu akan dibangun, mau isu apapun akan selalu dipakai. Mau isu ijazah palsu lah, mau isu apapun akan selalu seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sudahlah Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu ya ini memang khasnya beda. Bukan berarti kalau beda itu salah. Tadi udah di awal disampaikan. Pak Prabowo udah berulang-ulang statement. Ini emang kelanjutan. Baik, saya ke Jadi apa yang salah? Mas Mau Andi. ketemu setiap bulan, ketemu setiap minggu, setiap hari. Loh, apa yang salah di situ? Mas Andi, Pak Prabowo terganggu nggak sih dengan perilaku Pak Jokowi selama ini? Ini kan karakternya memang berbeda ya Mas. Jadi mantan-mantan presiden ini kan Bu Mega ini setelah selesai lebih banyak ke kebun anggrek gitu. Pak SBY ya melukis, bikin Nyiptain lagu, main gitar. Pak Jokowi ini sukanya mungkin ya bertemu masyarakat. bertemu Pak Prabowo juga suka. ini karakter mantan presiden kita. Jadi kesibukan setelah pensiun ini kan memang lain-lain gitu. Jadi Pak Jokowi kan suka itu tadi ya bertemu masyarakat ya. Memang itu tadi Bang Freddy udah sampaikan. Kalau Pak Prabowo terganggu atau enggak ya, sebenarnya soal terganggu atau enggak ini kan terkait dengan program pemerintah yang beliau pimpin ya. Selama ini saya tidak melihat Pak Prabowo terganggu, itu saja. Jadi meskipun beberapa hal sedikit ada mungkin ya usulan-usulan ya, misalnya kayak IKN. Ini kan belum jadi juga, tadi mobilnya ditunda. Jadi prioritas beliau adalah karena anggaran ini diprioritaskan untuk pembangunan manusia, nah beliau lebih tekankan untuk itu, misalnya itu. Nah sisi yang lain adalah Pak Prabowo ini enggak suka bicara di media Mas. Jadi artinya begini, beliau sendiri sampaikan kinerja berbasis bukti, jadi evidence based performance ya, beliau sudah sampaikan di istana. Jadi misalnya nih kayak MBG, peluncuran pertama kali perdana, beliau nggak turun di sekolah, malah Pak Gibran yang Pak Wapres yang ke sekolah. Bukankah itu bisa diartikan memberikan panggung ya kepada yang nanti mungkin menjadi kompetitor misalnya ya? kejaksaan, sekarang udah mulai kinerjanya mulai bagus, mulai sikat-sikat kejahatan, ya kolega di penegak hukum, hakim pun disikat sama kejaksaan. Beliau nggak perlu tampil gitu, meskipun di awal-awal sudah dikumpulkan. Tidak hanya jaksa agung saja, jaksa muda pun di ini tuh. Jadi mereka pimpin sendiri, ya tapi kan nggak perlu. Makanya itu dia. Jadi Pak Prabowo ini, maka Pak Prabowo itu yang sampaikan. Keberhasilan itu ada sumbangsi Pak Jokowi dalam hal apa dia pernah bicara soal upaya pemberantasan korupsi yang sudah keras itu. Maka itu, usulan maka itu tidak. Itu kerja pribadi Pak Prabowo atau memang usulan dari Pak Jokowi? Ya kerja Pak Prabowo sebagai presiden. Udah berarti tidak perlu lagi Pak Jokowi. Jadi itu yang saya mau katakan. Artinya Pak Prabowo ini adalah tetap beliau memimpin
pemerintahan dengan mandiri, tidak ada intervensi dari pihak lain, tidak ada intervensi dari pihak lain gitu. Itu dipastikan benar ya? Saya pastikan demikian. Tapi Karena Pak sering Prabowo bertemu ya. ini, Tapi sering bertemu. ya sering bertemu kan mungkin itu tadi ya, karena mohon bertemu masa ditolak Saudara sebagai Mas mantan Andi, presiden. Kalau saya tanya apakah Kalaupun ini Bu mengganggu, Mega pasti minta ketemu Mas Andi pun, tidak pasti bilang akan diterima. terganggu. Pak SBY Tapi mau bertemu faktanya, pun mana akan ada diterima. Nahkoda diikut Gitu. campuri oleh mantan nahkoda. Nggak ada Perahu intervensi. bisa kacau. Nggak Tapi dicampur tiap tangan. hari gitu ya. Sampai sekarang Jujur pun nggak saja ada ini bukti kesempatan. bahwa Jauh-jauh presiden lah projo, sekarang sedang gitu ya. memimpin ini diintervensi oleh pihak lain. Itu saya pastikan nggak ada, Mas. Ya, contoh banyak sekali. Misalnya konsultan-konsultan politik udah tobat itu. Dari dulu menasihat ini nggak bisa. Jadi karena dia ini otentik. Dulu waktu kampanye 2014, maaf nih Pak Jokowi suruh pakai Innova, Pak JK Pak Innova. Beliau disarankan Pak suruh pakai Innova. Wah, nggak. Saya udah terbiasa pakai Lexus. Iya. Ngapain harus mengubah kayak gitu? Ya, karena Pak Itu Jokowi namanya pencitraan. berpura-pura gitu. Jadi sekarang harus otentik saja. Itu poin bagus, Mas Apa Andi. yang disampaikan Pak Karena Prabowo, Pak Jokowi program sering apa pakai yang Innova kampanye, disampaikan ya tapi itu aja, setelah jalan aja. selesai ketemu Pak Prabowo pakai BMW. Oke, kita akan melihat ke depannya akan seperti apa, bagaimana konstelasi politik setelah berbagai macam rentetan peristiwa yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan Indonesia akan tetap kuat dan pemimpinnya tetap kompak dan rakyatnya sejahtera, adil dan makmur. Saya Aryo Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.